Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How's life? How are you today? I hope you are great. Hello anak-anak hebat, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan bersemangat ya. Jangan lupa berdoa sebelum memulai aktivitas atau kegiatan kita kali ini. Oke, kegiatan kita masih berkaitan dengan aktivitas sebelumnya, di mana pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang the speaker's statements about the animals. Pernyataan-pernyataan si penutur atau si pembicara terkait dengan binatang. Pasti seru dan asyik untuk dipelajari. Yap, materi dan tugas pada pertemuan kelima kali ini masih seputar bab 5 atau chapter 5. It's a beautiful day. Hari ini adalah hari yang indah. Akan tetapi, subtheme atau subpokok bahasanya berkaitan dengan the speaker's statement about the animals, pernyataan-pernyataan si penutur atau si pembicara terkait dengan binatang. Nah, sekarang tujuan pembelajaran di subpokok bahasan kali ini adalah bagaimana kalian memahami tindakan, memberi, dan meminta informasi, ask for and give information, ya, related atau terkait dengan sifat, related to the qualities of people, animals, and thing. Ya. Jadi terkait dengan sifat, jadi sekali lagi memahami tindakan, memberi, dan meminta informasi terkait dengan sifat orang, binatang, dan benda dengan konteks adjektif. Kemudian yang kedua, membuat teks interaksi tindakan memberi dan meminta. Dan yang ketiga, memahami interaksi transaksional lisan dan tulis. Oke, silahkan kalian simak dulu ya. Jangan lupa buka bukunya, masih seputar kita menggunakan buku bahasa Inggris When English Rings a Bell. Okay, now let's start studying English together. Open please page 111. Sekarang buka bukunya halaman 111 di buku When English Rings a Bell. Oke, sebelumnya Bapak bacakan dulu. Observing and asking question. Mengamati dan bertanya. We will play the roles of the speakers in the picture. Kita akan memainkan peran sebagai si pembicara atau si penutur di dalam gambar. Okay, next. Here are what we will do. Inilah apa-apa yang mesti kita lakukan atau mesti kita kerjakan. First, we will listen carefully to our teacher read the conversations. Pertama-tama, kita akan menyimak dengan cermat guru kita membacakan percakapan atau dialog. Second, we will repeat the conversation after our teacher sentence by sentence. Yang kedua, kita akan mengulang kembali percakapan atau dialog setelah guru kita membacakan kalimat per kalimat atau kalimat demi kalimat. And then, in groups, we will play the roles of the speakers in the conversations. Kemudian, pada grup atau di kelompok, kita akan memainkan peran sebagai si penutur atau sebagai si pembicara di dalam percakapan. So, we will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kemudian kita akan mengucapkan atau mengatakan kalimat per kalimat itu dengan lantang. Loudly itu dengan suara lantang atau keras, clearly dengan jelas, and correctly dan juga dengan benar. Okay, here we go. Still in page 111, masih di halaman 111, buka percakapannya, dialognya. I should like to read the first. Bapak bacakan dulu. Edo, your dog has fierce eyes. Edo, anjing milikmu itu memiliki mata yang tajam atau sorot mata yang tajam, kata teman si Edo. Kemudian Edo responds atau si Edo menjawab, but he is actually very friendly and playful. Akan tetapi, he di sini maksudnya
The word he here or pronoun he here refers to the dogs. Jadi kata he di sini merujuk, ia artinya merujuk kepada anjing karena anjing jenis kelaminnya jantan, makanya he di sini ya. He is actually very friendly. Ia sebenarnya sangat bersahabat. Friendly itu bersahabat, and playful dan juga suka bermain. Okay, next. Open please page 113, buka halaman 113. Oke, di halaman 113 ini latihannya, doing exercise-nya yang mesti kamu kerjakan ya. Oke, I should like to read first. Bapak akan bacakan dulu. What do they say about the things? Apa yang mereka ucapkan atau apa yang mereka katakan? Mereka di sini maksudnya di dialog yang di halaman 111 ya. Apa yang mereka katakan tentang sesuatu atau tentang hal tersebut. Nah, oke, merujuknya kepada dialog yang ada di halaman 111 ya. Oke, for example, number 1 has been done for you. Contohnya di nomor 1 sudah ada di sini. Nanti kalian kerjakan di halaman di nomor berikutnya. For example, Benny says Edo's dog has fierce eyes, but Edo says that his dog is friendly and playful. Jadi di sini namanya yang memiliki anjing itu contohnya si Benny. Ini kan tidak terfokus pada si Benny saja, bisa nama orang yang lain ya. Nah, maksud di sini, dilihat sini, Benny say, ini mengingatkan kita kembali pada pertemuan minggu sebelumnya bahwa kita sudah membahas tentang simple present tense, di mana nama orang atau subjek orang ketiga tunggal atau singular di sini nama Benny untuk laki-laki bisa diganti dengan he atau merujuk kepada subjek orang ketiga yang kita bicarakan. Diikuti followed by verb plus s, diikuti oleh kata kerja yang ditambah s, say, mengatakan. Benny say, berarti si Benny mengatakan atau berkata Edo's dog. Nah, lihat di sini, kalau di sini beda. Kalau ini bentuk namanya possessive adjective atau kata ganti kepemilikan, di mana nama orang Edo atau siapapun, bisa nama yang lain, ada apostrophe koma di atas, dari apostrophe here, terus ditambah s, berarti bentuk kata ganti milik atau possessive adjective. Diikuti baru noun-nya atau objeknya, kata bendanya apa, dog, Edo's dog, berarti anjing milik si Edo. Siapa? Si Edo. Atau misalkan si Lina's dog, anjing milik si Lina. Jadi tetap kalau ada merujuk kepada bentuk possessive adjective, kata ganti milik, itu harus ditambah ada apostrophe koma di atas ya, apostrophe itu koma di atas ditambah s, baru objeknya atau bendanya. Has fierce eye itu memiliki sorot mata yang tajam atau ganas atau galak gitu ya. Akan tetapi but Edo says, nah sama aja yang selanjutnya, kalimat berikutnya ini masih kaitannya dengan bentuk simple present tense, di mana nama orang Edo bentuknya bentuk subjek orang ketiga untuk laki-laki, diikuti oleh say di sini ya, ditambah s, says that. Nah, apabila Anda menemukan ada kata that kan bisa berarti ini itu, tapi fungsinya di sini bukan sebagai demonstrative pronoun, bukan kata ganti petunjuk, tapi bentuk relative pronoun, kata ganti tertentu. Artinya bisa yang atau bahwasanya atau bahwa ya. Jadi peletakan that di antara dua kalimat. Contoh kalimat pertama Edo says, ini kan first sentence kalimat pertama. Kemudian ada that, kemudian ada kalimat kedua atau second sentence, his dog is friendly and playful. Maka diartikan bukan itu. Kalau Anda mengartikan itu rancu namanya ya, bukan fungsinya bukan sebagai demonstratif tapi sebagai relative. Edo say, si Edo berkata bahwa atau bahwasanya anjing miliknya atau milik si Edo tadi ya, anjing milik si Benny maksudnya. Si Edo berkata bahwasanya anjing milik si Benny itu bersahabat dan juga suka bermain atau ceria. Nah, ini kaitannya nanti. Jadi kesimpulannya di mana di kegiatan exercise ya, atau doing exercise-nya atau latihannya yang kalian kerjakan nanti, ini kaitan dengan bentuk simple present tense ya. Kembali lagi, Benny says ya, selalu ini diikuti oleh nama orang dan juga verb ditambah s.
Nah, ingat kembali, sudah Bapak sampaikan ke kalian bahwasanya sebelum Anda mempelajari tenses itu harus mengenal dulu atau harus tahu dulu harus bisa membedakan mana bentuk irregular verbs, kata kerja tidak beraturan namanya ya. Dan ada juga regular verb, kata kerja beraturan. Itu harus pahami dulu perbedaannya. Nah, kalau seperti say, ini bentuk kata kerja beraturan atau regular verb masuk kategorinya. Ini paling mudah perubahannya. Yang sudah Bapak sampaikan di kelas itu bahwasanya perubahan kata kerja dalam bahasa Inggris cuma ada 3 paling mudah kita pelajari itu ya. Contoh misalkan dari bentuk present nomor 1 itu verb 1 atau infinitif, kata kerja dasarnya bentuk present atau bentuk kasus sekarang namanya verb 1. Jadi yang kolom kedua, kata kerja kolom kedua namanya bentuk past tense atau bentuk lampau. Kalau present kan bentuk sekarang, kalau yang kata kerja kolom kedua berarti bentuk lampau. Dan juga kolom ketiga, kata kerja kolom ketiga atau verb 3 itu past participle, di mana kata kerja lampau tapi masih ada kaitannya dengan waktu sekarang. Jadi ada 3 saja, paling gampang sebenarnya menghafal kata kerja yang irregular, regular verb. Itu harus kalian hafalkan dulu biar kalian paham nanti bentuk tensesnya ya. Contoh misalkan tadi say ini masuk kategori yang mana Pak? Yang regular verb, karena yang beraturan. Apa bedanya irregular dan regular? Ya, kalau irregular itu polanya tidak teratur. Contoh dari go, bentuk presentnya pergi, menjadi went telah pergi, menjadi gone telah pergi. Kan go, went, gone. Do, did, done. Mengerjakan, telah mengerjakan, telah mengerjakan. Nah, kalau say ini bentuk yang regular. Kalau say ini bentuk yang regular verb paling mudah, tinggal menambahkan diganti dengan i atau ditambah d pada kata kerja kolom kedua atau verb 2 dan juga pada kata kerja kolom ketiga atau verb 3. Contoh misalnya say, mengatakan, berubah menjadi past tense to become said. To become said again. Say, said, said. Mengatakan, telah mengatakan atau telah mengatakan. Ya, itu bedanya. Nanti contoh kamu mengerjakannya sesuaikan contoh yang ada di nomor 1. Number 1 has been done for you. Okay. Okay, now next conversation in page 111. Okay, I should like to read first. Lina, your rabbit is white like snail and she's very cute. Yes, she is. Okay. Lina, kelinci kamu itu berwarna putih seperti salju, ya. And she's very cute, and she is very cute. Okay, remember here the word she here or pronoun she here refers to rabbit. Jadi she di sini bukan ianya, bukan kepada subjek orang ketiga untuk perempuan, tapi ke rabbit. Rabbit it mean kelinci. Jadi ianya di sini kata ganti she di sini kembali kepada kelinci karena berjenis kelamin betina. Maka di sini dikatakan she is very cute or she's very cute. Kemudian Lina menjawab, yes, she is. Ya, ia sangat lucu, seperti itu ya. Oke, jadi kesimpulannya nanti bahwasanya kata ganti di sini, kata ganti she di sini, yang pertama mengenai kata ganti, di mana kata ganti she atau kata ganti subjek orang ketiga tunggal di sini bukan merujuk kepada perempuan, tapi merujuk kepada kelinci karena berjenis kelamin betina. I repeat once more. Lina, your rabbit is white like snail and she's very cute. Yes, she is. Nah, now what did they say about the thing? Nanti tugasnya berkaitan dengan nomor 2 ini, dialog yang ada di halaman 111. Berarti apa yang mereka ucapkan atau yang mereka katakan tentang perihal sesuatu atau tentang hal tersebut. Contohnya berkaitan dengan berarti apa? Berkaitan dengan rabbit thing-nya. The word thing here refers to the rabbit. Jadi kalian lihat di sini percakapannya, sesuaikan dengan percakapan dan juga contoh nomor 1. Misalkan nih, di sini kan namanya nggak ada. Ini kan teman si Lina, siapa namanya? Misalkan si Yanti. Yanti says bla 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 bla. Bagaimana si Yanti mengatakannya? Statementnya.
statement berkenaan dengan sesuatu tadi, berkenaan dengan animal, rabbit tadi ya. Oke. Oke, next dialogue. Here we go. Open please page 112. Buka halaman 112. I should like to read the first. Kemudian dialog berikutnya, di percakapan berikutnya, observing and asking questions. Berarti mengamati dan bertanya. Udin, your cat is adorable. Is she very happy? Yes, she is. Udin, kucingmu itu menggemaskan atau lucu, seperti itu ya. Bisa artinya menggemaskan atau lucu. Is she very happy? Apakah ia sangat berat? Ingat di sini, she di sini, the word she here or pronoun she here refer to cat. Jadi she di sini karena kucingnya berjenis kelamin perempuan, bukan merujuk kepada kepada manusia, tapi kepada binatang. Binatangnya apa? Bukan kelinci, kucing. Jadi ya, jadi kucingnya berjenis kelamin betina. Is she very happy? Apakah ia sangat berat? Ya, jawab Sudin. Yes, she is. Iya, ia sangat berat. Jadi apakah boleh nanti she kata ganti she itu merujuk kepada binatang? Boleh diganti, bukan berarti harus merujuk kepada manusia saja. Oke, sekarang yang perlu kalian lakukan, kalian berkenal dengan the statement speaker about the animal. Jadi pernyataan si penutur berkaitan dengan binatang. Nah, di dialognya dialog halaman 112, berarti nomor 3 di sini. Nah, contoh di sini misalkan siapa nih? Ini contoh misal teman si Udin namanya si Tina. Boleh kalian mau si Tina, mau si Uli. Sesuaikan dengan nomor 1 contoh bentuk statementnya ya. Misalkan kalau satu kan Benise, kalau ini kan siapa? Perempuan. Lihat gambarnya. Siapa yang berkata kepada si Udin? Oh, berarti perempuan. Bisa diganti misalkan si Tina. Tina says bla 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 bla. Nah, gambarkan bagaimana pernyataan si penutur perempuan ini berkenaan dengan binatang atau deskripsi daripada binatang yang punya si Udin, yaitu kucing. Oke. Okay, next conversation. Here we go. I should like to read first. Siti, your hamsters have very large cheeks. Siti, hamster kamu, hamster itu dina hamster. Hamster itu tikus kecil ya, yang suka warna putih, yang lucu, yang suka dijual belikan itu ya. Have very large cheek. Itu memiliki atau mempunyai pipi yang sangat lebar ya. Kalau bahasa kita cabi. Kalau manusia itu cabi, jadi pipinya gemuk, lebar, maka dikatakan very large cheek. I repeat once more. Siti, your hamsters have very large cheek. Siti, hamster kamu itu memiliki pipi yang sangat lebar atau cabi. Kenapa di sini hamsters? Ya, karena mereka jamak. Ada S di sini. How many hamster are there in the box? Ada berapa coba di sini? Coba kita hitung. Ada berapa hamster yang ada di kotak ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 hamster, makanya jamak di sini. Cirinya kalau benda jamak itu atau plural noun itu biasanya ditambahkan S, tapi tidak semua nanti plural noun itu ada menambahkan S atau edit with S. Kemudian Siti menjawab, Siti's response atau Siti answers, yes, they do. They it's a lot. Ya, mereka. Nah, mereka di sini the word they here or pronoun they here refer to hamster. Karena jamak lebih dari satu merekanya, ini kembali kepada hamster. Kan ada 5 di sini. 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 hamster here. So, yes. Kemudian Siti menjawab, yes, they do. Ya, mereka memiliki hamster itu memiliki pipi yang sangat lebar atau cabi. They eat a lot. Mereka itu makan banyak, kata ngejawab si Siti ya. Nah, sekarang tugas Anda nanti berkaitan dengan your test related with the statement about the animal, pernyataan si penutur ya, berkaitan dengan dialog yang ada di halaman 112. Berarti nomor berapa ini? Number 4 di sini ya.
Kemudian lihat di sini, siapa yang kira-kira bicara sama si Siti? Ya boleh nama orang siapa sajalah, misalkan si Tini juga boleh gitu ya. Jadi Tini says bla 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 bla. Nanti itu kreativitas kalian. Bagaimana caranya sesuaikan dengan contoh yang ada di nomor 1 ya. Bagaimana deskripsi teman si Siti ini berkenaan dengan hamster miliknya si Siti gitu ya. Jadi temannya itu ngomong ke si Siti. Nah sekarang kamu deskripsikan, sesuaikan dengan seperti contoh yang ada di nomor 1. Itu untuk doing exercise. Oke? Oke, the last, the conclusion, yang terakhir rangkumannya atau kesimpulannya, di mana di materi bab 5 di subpokok bahasa the speaker statement about the animal ini ada 7 kata sifat. There are 7 adjective in conversation or in dialogue. Jadi ada 7 kata sifat yang terangkum di dialog-dialog ataupun dialog pendek ataupun percakapan yang ada di situ. Ya, yang pertama fierce, friendly, till large. Di sini ada 7 kata sifat. Nah, kata sifat semua ini nanti terangkum di dalam kalimat nominal namanya atau nominal sentence. Di mana kalimat nominal sentence itu tidak ada kata kerjanya. Nah, sekarang contohnya kemarin yang sudah beberapa minggu yang lalu atau seminggu yang lalu yang sudah Bapak jelaskan berkenaan dengan kalimat nominal subject diikuti oleh to be baik am, are atau is ditambah atau diikuti oleh adjective atau kata sifat. Contoh di sini fierce. Contohnya dalam kalimat for example or for exemplification, he is fierce. Ia ganas gitu ya. So next, for example in sentence, they are friendly. Mereka bersahabat. Itu disebut dengan kalimat nominal di mana formulanya atau rumusnya, the formula can be subject followed by to be plus adjective. Nah, ini ya bentuk kesimpulan daripada percakapan yang ada di dialog atau percakapan pendek yang ada 7 kata sifat yang ada di dialog atau di percakapan pendek tersebut. Oke, Bapak bacakan dulu ya. Kalian lihat di sini yang ada warna merah ini disebut dengan phonetic symbol or key pronunciation, kunci cara baca. Jadi kalau kalian buka kamus, apalagi kalau kamus di John M. Eckhart seperti ini ada slash dalam kurung ataupun slash. Kalau dalam kurung ya in bracket. Kalau seperti slash ya ini cara bacanya. Contoh nih, fish, ya tulisannya fierce dibaca fish. Friendly, playful, cute, ya. Jadi kalau ada titik 2 atau colon di sini ya berarti panjang U-nya itu dibaca panjang cute. Ya. Lihat seperti ada nanti kalau kalian belajar di di perguruan tinggi kalau ngambil jurusan bahasa Inggris ada namanya ilmu fonetik atau phonetic symbol namanya. Ini bukan tapi dibaca. Ada koma di atas penekanan kata gitu ya, ada aksen penekanan kata. Adorable seperti adorable. Heavy, large ya. I repeat once more. Fish. Next vocabulary, friendly. Okay, next, playful. Next vocabulary, cute. Okay, next, adorable. Next vocabulary, heavy. And the last vocabulary, large. Oke. Ya itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan di materi bab 5 berkenaan dengan the speaker statement about the thing. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Oke, and the last, I say you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later. Next.